Bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mama dari program studi manajemen. Saya semester 6, umur saya 21 tahun, dan tujuan saya membuat video ini untuk mengerjakan tugas di kampus. Nah, teman-teman, sebelum aku mulai ke pasar modal, aku akan memberikan tayangan tentang sejarah pasar modal. Tahukah kamu, secara historis pasar modal telah hadir sejauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pada saat itu, pasar modal didirikan untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti Perang Dunia Pertama dan Kedua, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia. Pasar modal kembali diaktifkan pada tahun 1977. Pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai intensif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Nah, kali ini kita akan menyimak tentang hal ini. Apa saja sih pasar modal yang ada di Indonesia? Contoh pasar modal yang ada ialah Bursa Efek Indonesia atau yang juga dikenal dengan nama IDX. Ia merupakan penggabungan dari Bursa Efek Jakarta yang berdiri tahun 1977 dan Bursa Efek Surabaya yang dibuka pada 1980. Nah, gimana? Teman-teman mau bisa punya perusahaan pasar modal juga? Kita belajar sama-sama ya. Pasar modal. Menurut OJK, pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat hutang, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah sebagai sarana kegiatan berinvestasi. Bagi pemilik dana investor, pasar modal bukan hanya sekedar pasar yang terdapat transaksi jual beli. Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Fungsi ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertahankan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana. Fungsi keuangan, pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah sarana pertemuannya perusahaan maupun institusi lain, seperti pemerintah yang membutuhkan dana dan dari masyarakat yang ingin berinvestasi. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat pasar modal. Pertama, sebagai sarana pendanaan usaha,
sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi, sebagai instrumen untuk meningkatkan pendanaan, sebagai indikator, dan sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Nah, apa saja sih contoh dari instrumen pasar modal? Ada yang pertama, saham, yang kedua obligasi, yang ketiga adalah reksadana. Nah, selanjutnya ada jenis pasar modal. Yang pertama ada pasar perdana, yang kedua ada pasar sekunder, yang ketiga ada pasar paralel. Pelaku pasar modal, emiten, investor, penjaminan emisi, agen penjualan, pialang. Sini ada lembaga dan struktur pasar modal di Indonesia. Ada otoritas jasa keuangan, bursa efek, perusahaan efek, dan lembaga clearing dan penjaminan. Oh iya, teman-teman tahu nggak? Di tahun 2023, kalangan pelajar menempati posisi kedua dari jumlah investor pasar modal tanah air dengan jumlah porsi 26,86%. Wah, lebih sekali. Ini dia videonya. Harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan. Sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Ada uang yang begitu banyak di pasar modal. Kalau saudara tidak tahu tentang pasar modal, sangat disayangkan. Kalau Bapak ingin menjadi orang yang kaya, pasar modal adalah tempatnya. Nah, di sini ada proses kerja pasar modal. Pada gambar di atas merupakan cara kerja pasar modal yang nantinya pihak yang membutuhkan dana jangka panjang, perusahaan atau emiten. 7 manfaat pasar modal perlu kamu ketahui. Yang pertama, sebagai salah satu sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dalam pengembangan usahanya. 2. Sebagai tempat untuk penyebaran kepemilikan perusahaan kepada masyarakat. 3. Sebagai tempat investasi bagi investor yang ingin berinvestasi di atas keuangan. Yang keempat, salah satu industri yang sangat terbuka dan menjunjung tinggi profesionalisme. 5. Strategi untuk mempertahankan keberadaan perusahaan dari generasi ke generasi. 6. Menciptakan lapangan kerja atau profesi bagi masyarakat. 7. Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara dan sebagai indikator perekonomian.
Pasar modal diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK didirikan dengan tujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang masuk ke dalam industri keuangan non-bank atau IKNB. Sebagai bidang pengawasan sektor pasar modal, OJK bertugas untuk memelihara sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Di bawah pengawasan OJK terdapat Bursa Efek Indonesia atau BEI sebagai satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. BEI didirikan dengan tujuan agar perdagangan efek di pasar modal Indonesia berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien. BEI wajib menetapkan peraturan mengenai pencatatan, perdagangan, dan keanggotaan, serta bersama-sama dengan OJK mengembangkan pasar modal secara umum dan dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI mengembangkan pasar modal syariah di Indonesia. Pemegang saham BEI adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perantara pedagang efek dan disebut sebagai anggota bursa atau AB. BEI memiliki berbagai fungsi, diantaranya adalah sebagai fasilitator yang menyediakan sarana perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, menyediakan sarana pendukung dan pengawasan kegiatan anggota bursa efek, sebagai pendorong transparansi usaha dengan menyebarluaskan informasi tentang perusahaan tercatat, serta menciptakan instrumen dan jasa baru di pasar modal. Bersama dengan BI sebagai regulator pasar modal, terdapat Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP, yaitu PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Pendirian LKP bertujuan untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Mayoritas saham LKP wajib dimiliki oleh bursa efek. Selanjutnya, terdapat juga Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. LPP didirikan dengan tujuan untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Saham LPP dapat dimiliki oleh bursa efek, bank kustodian, anggota bursa, perusahaan efek, biro administrasi efek, atau pihak lain yang disetujui oleh OJK. Ketiga lembaga ini mempunyai wewenang untuk membuat peraturan yang mengikat pihak-pihak lain di dalam perdagangan pasar modal yang dikelompokkan ke dalam perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, emiten, dan pemodal. Apakah ada lembaga di pasar modal Indonesia yang memiliki fungsi melindungi aset pemodal dari risiko kerugian akibat adanya kecurangan atau penyalahgunaan? Ada. Pasar modal Indonesia memiliki dana perlindungan pemodal atau DPP, yaitu kumpulan dana yang dibentuk untuk melindungi pemodal dari hilangnya aset pemodal. DPP dikelola oleh penyelenggara DPP sebagai perseroan yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK. Dalam hal ini adalah PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia atau Indonesia Securities Investor Protection Fund. Investor yang mendapatkan perlindungan aset harus memenuhi syarat seperti dibukakan subrekening efek pada KSEI oleh kustodian, memiliki nomor tunggal identitas pemodal atau SID dari KSEI,
serta menempatkan asetnya dan memiliki rekening efek pada kustodian. Sedangkan investor pada kondisi tertentu seperti terlibat atau menjadi penyebab aset pemodal hilang merupakan pemegang saham pengendali, direktur, komisaris, atau pejabat satu tingkat di bawah direktur kustodian, atau merupakan afiliasi dari kedua poin tersebut, tidak akan mendapatkan perlindungan aset. Pembayaran ganti rugi menggunakan DPP dilakukan oleh Indonesia SIPF jika investor telah mengajukan permohonan ganti rugi kepada Indonesia SIPF atas aset investor yang hilang akibat penyalahgunaan aset oleh oknum tertentu, dan OJK telah mengeluarkan pernyataan tertulis sesuai dengan ketentuan OJK dalam Peraturan OJK Nomor 49 Tahun 2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal. Batasan paling tinggi pembayaran ganti rugi kepada pemodal dengan menggunakan DPP adalah sebesar 200 juta rupiah untuk setiap pemodal pada satu kustodian dan 100 miliar rupiah untuk setiap kustodian. Ganti rugi atas nilai aset pemodal yang hilang ini tidak mencakup nilai kerugian atas perkiraan nilai investasi di masa yang datang dan atau risiko investasi pada umumnya. Jadi bagaimana teman-teman? Sudah paham tentang pasar modal? Terima kasih telah menonton video saya sampai selesai. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum. 1, 2, 3, 4. Doom tek, doom tek, doom tek, doom tek.